Terima anggota Kongres AS, Presiden Joko Widodo apresiasi dukungan Amerika atas keketuaan Indonesia di ASEAN. Tinjau Posko 91 Command Center, Kapolri yakin seluruh personel bekerja optimal amankan KTT ASEAN. Penyidik Polda Metro Jaya mendalami kepribadian pelaku penembakan kantor MUI Pusat. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Kamis 4 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan anggota Kongres Amerika Serikat di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan ini dibahas sejumlah isu. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas dukungan Amerika Serikat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan 8 anggota Kongres Amerika Serikat Rabu 3 Mei 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan para anggota Kongres Amerika Serikat membahas sejumlah isu, salah satunya terkait pentingnya meningkatkan kemitraan setara di antara kedua negara. Kepala negara dan anggota Kongres Amerika Serikat juga membahas mengenai pentingnya melakukan kesepakatan perdagangan bebas terbatas atau Limited Free Trade Agreement antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Indonesia sudah menyampaikan kesiapannya untuk mulai membahas mengenai masalah Limited Trade Agreement. 2. Yang ketiga, Bapak Presiden menceritakan bahwa sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN, KTT ke-42 ASEAN, dan sampaikan penghargaan atas dukungan Amerika sebagai salah satu mitra ASEAN terhadap keketuaan Indonesia. Dan Presiden juga mengharap agar Amerika terus memberikan dukungan, support terhadap implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kemudian hal lain yang dibahas adalah mengenai bagaimana pentingnya meningkatkan kerjasama ekonomi. Karena Bapak Presiden menyatakan bahwa kerjasama ekonomi selalu menjadi prioritas bagi Indonesia, dan Presiden menekankan pentingnya isu akses pasar dan perlakuan non-diskriminasi terhadap barang-barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Di sini juga Presiden memaparkan, menjelaskan mengenai tekad Indonesia untuk membangun industri hilir yang kuat dan juga menginginkan agar Amerika mendukung penguatan industri hilir Indonesia dan juga mengharapkan bahwa Indonesia dapat menjadi bagian dari supply chain Amerika Serikat dan juga dunia. Dan Presiden juga mengharapkan agar fasilitas GSP mendapatkan dukungan untuk dilanjutkan untuk Indonesia. Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sedangkan delegasi Kongres Amerika Serikat yang hadir adalah Fern Buchanan, Norma Torres, Terry Sewell, John Rutherford, Claudia Tenney, Carlos Jimenez, Ana Paulina Luna, Jennifer Gonzalez Colon, serta Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, Sung Ye Kim.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pengamanan pelaksanaan event internasional konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolri juga mengecek posko 91 Command Center. Tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo langsung melakukan pengecekan kesiapan personil polisi dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga mengecek posko 91 Command Center atau pusat kendali operasi seluruh rangkaian pengamanan KTT ASEAN. Usai melakukan pengecekan, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan Polri siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan event internasional ASEAN Summit. Seluruh personel yang bertugas akan melakukan penjagaan serta pengawasan mulai dari titik kedatangan, perjalanan, hingga ke lokasi utama event KTT ASEAN. Seluruh personil yang bertugas juga akan terawasi dan bisa secara langsung melakukan koordinasi serta melaporkan situasi dan kondisi yang ada melalui Command Center. Posko 91 Command Center juga disiapkan dengan fasilitas yang bisa mendeteksi identitas baik tamu, delegasi maupun masyarakat sekitar. Kepolisian juga akan melakukan pengawasan terhadap seluruh kapal yang melintas saat berlangsungnya seluruh rangkaian kegiatan KTT ASEAN. Command Center juga bisa mendeteksi kondisi cuaca, gelombang, dan peringatan bila terjadi gempa bumi. Polri juga terus bersinergi dengan TNI serta pihak terkait lainnya dalam melakukan pengamanan event internasional ini. Berbekal pengalaman pengamanan KTT G20 yang berjalan lancar dan seluruh kesiapan yang ada, Kapolri yakin seluruh jajarannya bisa bekerja secara optimal dalam melakukan pengamanan KTT ASEAN. Kita mengecek langsung bagaimana mulai dari bandara sampai dengan titik akomodasi, kemudian sampai dengan tempat kegiatan, semuanya termonitor dan terawasi, dan petugas-petugas yang melaksanakan tugas semuanya bisa tersambung dan bisa melaporkan kegiatan mereka pada saat di lapangan dengan Command Center. Dan dari Command Center tentunya bisa memberikan perintah-perintah terkait dengan langkah-langkah dan kegiatan yang harus dilaksanakan. Kemudian kita cek juga tadi satu persatu terkait dengan fasilitas yang ada, mulai bagaimana Command Center bisa mendeteksi masyarakat yang datang, baik tamu asing ataupun masyarakat lokal, identitasnya, kemudian juga kita pasang data-data orang yang harus diawasi, yang ada di catatan kepolisian, yang tentunya itu juga menjadi bagian yang kita pastikan bahwa semuanya bisa berjalan, termasuk juga data terkait dengan, karena di sini wilayahnya berada di dekat pantai, dekat laut, sehingga kita ingin memastikan bahwa semua kapal yang ada bisa terdeteksi, jenis kapalnya apa, pemiliknya siapa. Dan ini terima kasih Pak KSOT sudah memberikan akses untuk kita, sehingga dengan demikian semua jalur masuk, baik lewat dermaga, lewat laut, semuanya bisa terdeteksi. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang tentunya ada beberapa tempat yang kita alihkan. Tentunya dalam kesempatan ini kami dari jajaran kepolisian akan melakukan rekayasa-rekayasa khususnya terkait dengan pada saat ada delegasi yang melintas dan lewat, sehingga kemudian tentunya ada pengalihan arus. Oleh karena itu terkait dengan ketidaknyamanan masyarakat yang mungkin terganggu karena memang ada pengalihan arus, kita tentunya mohon maklum dan mohon maaf.
tentunya kami akan terus melakukan peningkatan, pengecekan, dan evaluasi terkait dengan kesiapan pengamanan yang akan kita laksanakan. Dan kemudian juga kita tadi juga cek terkait dengan bagaimana posko Command Center bisa memonitor apabila terjadi situasi bencana, kemudian kondisi cuaca, kondisi gelombang, alarm apabila terjadi gempa dan sebagainya, semuanya bisa kita monitor sehingga pada saat kita harus melakukan langkah dari mulai normal, kontingensi sampai dengan kita harus melakukan escape, semuanya terawasi dan bisa terpantau serta bisa kita kendalikan. Puncak kegiatan KTT ASEAN ke-42 akan berlangsung dari tanggal 9 hingga 11 Mei 2023. KTT ASEAN atau ASEAN Summit ini akan dihadiri 11 pemimpin negara ASEAN dan Sekjen ASEAN. Untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan, Polri melibatkan 8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walrolakhir, Satgas Anti Teror, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Satuan yang dilibatkan terdiri dari unsur Mabes Polri, Polda Nusa Tenggara Timur, dan bantuan sebanyak 2.657 personel. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia
telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Makasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti. Sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan. Karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Masih bersama kami dalam Presisi Siang, pemirsa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin Tactical Floor Game pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kapolri menyatakan pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk persiapan rencana pengamanan yang juga dilakukan bersama TNI. Sebanyak 8 Satgas pengamanan terlibat dalam Tactical Floor Game Operasi Komodo 2023 dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolri berharap dengan latihan ini masing-masing anggota memahami tugasnya. Pelatihan yang dilakukan merupakan bentuk persiapan rencana pengamanan yang juga dilakukan bersama dengan TNI. Baru saja kami dari Satgas Pengamanan, khususnya dari kepolisian, yang terdiri dari 8 Satgas, melaksanakan kegiatan Tactical Floor Game. Jadi latihan yang kita laksanakan pagi ini tentunya merupakan dari upaya kita untuk mempersiapkan rencana pengamanan yang akan kita laksanakan untuk menggelar rangkaian pengamanan yang tentunya nanti akan dilaksanakan bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI. Ada beberapa persoalan yang disampaikan yang tentunya ini menjadi tugas dari
satgas yang kita persiapkan mulai dari preventif, satgas penindakan, satgas gakum, satgas yang terkait dengan pengawalan rute atau yang biasa disebut dengan roh lahir, dan kemudian satgas yang lain, satgas ban-op. Tentunya harapan kita dengan memberikan contoh-contoh persoalan yang ada, seluruh anggota kemudian memahami apa yang menjadi tugasnya dan kemudian mampu melakukan penyelesaian persoalan. Cara bertindaknya harus seperti apa dan bagaimana harus berkoordinasi dengan satgas-satgas yang lain dan juga berkoordinasi dengan rekan-rekan TNI yang ada di ring 1. Dan nanti secara lebih lengkap akan dilatihkan pada saat pelaksanaan TFG gabungan. Namun demikian kita harapkan dengan latihan yang kita lakukan hari ini, masing-masing anggota mengerti apa yang menjadi tugasnya, bagaimana berkoordinasi antar satgas dan kemudian bagaimana berkoordinasi dan berkomunikasi pada saat menerima informasi dan arahan-arahan dari para pimpinan yang berada di lapangan ataupun yang berada di command center. Jadi mudah-mudahan ini semua tentunya bisa memberikan persiapan kita dalam pengamanan yang akan kita laksanakan beberapa hari mendatang. Kapolri berharap masing-masing anggota bisa berkomunikasi dengan baik dengan sesama rekan, baik di lapangan maupun melalui command center. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV. Untuk informasi lebih lanjut terkait kesiapan pengamanan KTT ASEAN ke-42, anggota NTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica akan melaporkan langsung dari Labuan Bajo. Ya, Bribda Jessica, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada tepat di depan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, di mana bandar udara ini nantinya akan menjadi tempat kedatangan pertama para peserta KTT ASEAN yang ke-42 mendatang. Dan kemarin tepat tanggal 3 Mei 2023, Mabes Polri mengadakan latihan praoperasi persiapan pengamanan dalam Sandi Operasi Komodo Terpusat yang telah diadakan di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gelaran latihan praoperasi Komodo dipimpin oleh Kabar Hakam Mabes Polri Komjen Pol Fadil Imran yang juga selaku Kepala Operasi. Didampingi Asap Kapolri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi, Kapolda NTT Irjen Pol Joni Asadoma, serta dihadiri oleh para Kasatgas dan personel gabungan yang tergabung dalam Operasi Komodo Terpusat 2023. Tujuan diadakan Latpraops ini adalah memberikan pemahaman dari masing-masing Satgas tentang tugas, fungsi, dan peran dari masing-masing unsur yang berada di Satgas masing-masing. Nantinya masing-masing Satgas ini akan dikendalikan oleh Command Center, di mana Command Center tersebut berkantor di Kaposko dan Kaminops yang akan mengendalikan dan mengatur keserasian dan keterpaduan keamanan yang dilaksanakan jajaran Polri. Pengamanan yang diturunkan Polri melibatkan 8 Satgas, diantaranya Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Walrolakir, Satgas Anti Teror, Satgas Tindak, Satgas Gakum, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Dan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi juga melibatkan sebanyak 720 personel lantas dari beberapa polda untuk pengawalan rute dan lalu lintas serta parkir kendaraan selama KTT ASEAN berlangsung.
Dan untuk kondisi arus lalu lintas pada siang hari ini dapat dilihat di layar kaca Anda. Saat ini di depan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo dari arah Yohanes Sahadun yang menuju ke Ayana ataupun dari arah sebaliknya yaitu yang akan mengarah ke Ruteng dalam kondisi kondusif lancar. Namun kami himbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda dan selalu gunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center kami di 9119. Demikian laporan dari saya, Bribda Jessica. Salam presisi dan kembali ke studio. Terima kasih Bribda Jessica atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh
kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani, dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar, akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran, berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut.
Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga pelaku penembakan kantor MUI Pusat, Mustafa. Pemeriksaan dilakukan selama 5 jam untuk mendalami pribadi Mustafa dan motif penembakan yang dilakukannya. Dalam pemeriksaan ini, Polda Metro Jaya didampingi tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Beginilah suasana pemeriksaan yang dilakukan penyidik kepolisian daerah Metro Jaya terhadap keluarga dan tetangga pelaku penembakan di kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia MUI Mustafa, Rabu sore. Pemeriksaan ini dilakukan di ruang tahti Polda Lampung sejak pukul 13 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan ini, penyidik dari Polda Metro Jaya didampingi tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendalami pribadi Mustafa dan motif penembakan yang dilakukan warga desa Sukajaya, Kecamatan Waikilau, Kabupaten Pasawaran, Lampung. Penyidik juga melakukan pemeriksaan otopsi psikologi pelaku. Hasil pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga Mustafa ini belum dapat disampaikan karena masih dianalisa oleh semua tim yang terlibat. Kedatangan kami di sini juga melakukan pemeriksaan terhadap keluarga dari pelaku, kerabat termasuk para tetangga. Dan kami didampingi oleh tim dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk melakukan pendalaman terhadap pelaku dan melaksanakan otopsi psikologi terhadap pelaku. Jadi kami sekarang didampingi tim Apsifor, kami bekerja sama dengan tim Apsifor untuk mendalami bagaimana kepribadian pelaku dan motif dari pelaku kenapa melakukan penembakan tersebut. Hasil ini masih kami lakukan pendalaman karena pemeriksaan yang kami lakukan harus komprehensif dan melibatkan banyak tim dan banyak dokumen yang harus ada beberapa dokumen yang harus kami dalami. Selain melakukan pemeriksaan terhadap keluarga Mustafa, penyidik Polda Metro Jaya juga melakukan penggeledahan rumah Mustafa Rabu dini hari. Dalam penggeledahan ini, anggota Polda Metro Jaya berhasil mendapatkan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang tersimpan di lemari kamar. Polisi juga menyita 1 unit telepon seluler dan obat-obatan yang dikonsumsi pelaku. Hingga Rabu petang, rumah Mustafa masih diberi garis polisi dan dijaga anggota kepolisian Resort Pasawaran, Lampung. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap peredaran obat-obatan ilegal internasional jenis tramadol dan hexmer berasal dari India melalui Singapura dan masuk ke Indonesia. Total obat terlarang yang disita berjumlah 37.418. Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap gudang peredaran obat-obatan terlarang asal India di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Dari kasus ini, 3 tersangka bersama dengan barang bukti sebanyak 37.418.000 butir obat-obatan terlarang jenis tramadol dan hexmer diamankan. Obat-obatan terlarang ini masuk Indonesia melalui Singapura, kemudian dikemas menjadi produk siap edar di salah satu ruko di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryoseto menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari hasil interogasi pelaku tawuran yang menggunakan tramadol dan hexmer. Dari interogasi ini, Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar obat-obatan terlarang di gudang yang dibuat seperti bengkel mobil di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Gudang obat-obatan terlarang ini telah beroperasi dari tahun 2021 hingga 2022. Jadi berdasarkan pengakuan dari ketiganya ini, ya,
obat-obat ini berasal dari negara India, ya. Kemudian masuk ke Indonesia, ya, bertahap dari bulan Desember 2021 itu sudah masuk, ya, hingga akhir 2022 melalui kargo atau ekspedisi kapal, ya, dari India yang transit di Singapura, kemudian sampai ke Indonesia. Para pelaku ini kepada Undang-Undang Kesehatan, ya, pasal 196 Jungto, pasal 98 ayat 2 dan 3, ya, Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan pasal 197 Jungto, pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Para tersangka mempunyai perannya masing-masing. Pelaku pertama dengan inisial KHK memasukkan obat-obatan dari Indonesia ke Indonesia dan menyediakan tempat. Pelaku kedua dengan inisial AKA adalah pemilik tramadol dan Heximer. Dan pelaku ketiga dengan inisial AAM berperan sebagai orang yang mengemas ulang obat ilegal sebelum dipasarkan. Dari Jakarta, Rahmadini Wilyamanda melaporkan untuk Polri TV. Anggota tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau akhirnya menangkap 2 pelaku perampokan dan pemerkosaan terhadap seorang ibu rumah tangga di areal kebun sawit PT Kamparindo, Kabupaten Kampar. Setidaknya ada 3 orang yang diamankan tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Mereka adalah ZS alias Biring dan juga seorang penadah hasil kejahatan berinisial PN. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, 2 pelaku diantaranya ditangkap atas kasus perampokan disertai perkosaan. Korban dari aksi bejat ini adalah seorang ibu rumah tangga berinisial NA, 36 tahun, yang dirampok dan diperkosa oleh pelaku saat melintas di Jalan Afdeling 3, Rayon A PT Komparindo, Danau Lencang. Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menambahkan kedua pelaku diamankan setelah didapat informasi bahwa sedang berada di Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sei, Kabupaten Pelelawan, Provinsi Riau. Terhadap kedua pelaku masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui TKP begal lainnya dan untuk proses selanjutnya diserahkan kepada Satreskrim Kampar. Tim Humas Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42.
Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Terima kasih buat instansi Polri Republik Indonesia telah mengamankan para pemudik dan semakin tahun semakin meningkat pengamanannya. Terima kasih. Terima kasih untuk Polri atas kerja kerasnya. Saya merasa mudik kali ini aman dan berkesan. Alhamdulillah mudik kali ini tahun 2023 ini kita diberikan kelancaran, tidak ada satu hal apapun masalah ataupun tragedi dan lain sebagainya. Kita juga diperlancar seluruh kegiatan di kampung ataupun selama perjalanan menuju kampung. Salah satunya yaitu dari pihak kepolisian yang siap siaga, memantau, menemani dan juga mengarahkan para pemudik agar senantiasa aman, selamat sampai tujuan. Dan kami juga bersyukur para bapak polisi atau ibu polisi ini banyak di tempat-tempat wisata juga, termasuk di yang tempat ramai. Salah satunya kalau kami di Tanjung Pinang ini ada Lagoy dan juga ada tempat-tempat pantai dan sebagainya. Dan tak lupa juga di simpang-simpang juga banyak operasi ketupat dari pihak kepolisian. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk kami sehingga tidak ada satu hal apapun yang menghalangi mudik kami di tahun ini. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia. Semoga sehat selalu dan juga lancar semua urusannya. Di mana mudik di tahun 2023 ini sangat berkesan ya. Di mana ini kan saya udah 1 tahun nggak pulang ke Denpasar. Akhirnya ada kesempatan libur dan pulang ke Denpasar bertemu dengan keluarga. Mudik kali ini terasa sangat aman dan nyaman ya. Jadi di mana delay juga tidak terlalu panjang, arus lalu lintas juga cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang cukup berarti, sehingga sampai saat ini saya sekarang tiba selamat sampai Jakarta. Terima kasih Bapak Kapolri. Oke, selamat sore. Terima kasih saya mengucapkan kepada Polres Jakarta, Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bapak Kapolri. Jujur liburan tahun ini sangat mengesankan. Jadi terima kasih untuk pengamanannya. Berharap semua yang belum balik, yang masih lebaran berjalan dengan baik dan lancar, dan semua tim petugas dapat bertugas dengan baik. Liburan kali ini sangat menyenangkan. Sekali lagi terima kasih buat semua aparat yang sudah berusaha payah untuk memberikan terbaik buat kami semua yang sedang liburan, karena liburannya sangat panjang sekali tahun ini. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Kembali bersama kami di Presisi Siang. Gerak cepat Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polresta Pati berhasil mengungkap kasus pembunuhan bayi yang dibuang ke sungai. Dan mirisnya, sang pelaku tak lain adalah ayah kandung sang bayi. Kapolres Pati, Kombes Pol Andika Bayu Anditama menjelaskan bahwa Senin 1 Mei lalu orang tua korban melaporkan kepada Polresta Pati bahwa telah kehilangan anaknya berinisial N berumur 3 bulan yang sedang berada di rumah. Setelah itu, tim Polresta langsung datang ke tempat kejadian untuk melakukan olah TKP, mencari barang bukti dan menghimpun keterangan para saksi, termasuk salah satu saksi kunci yaitu ayah sang korban. Polisi menemukan kejanggalan dari ayah korban yang saat kejadian korban dititipkan kepada sang ayah. Setelah melakukan pemeriksaan mendalam, akhirnya terungkap bahwa sang ayahlah pelakunya. Pada saat itu sang ayah yang dititipi oleh istrinya untuk menjaga anak bayi tersebut. Tetapi ketika pulang dari bekerja, sang istri atau dalam hal ini ibunya yang mendapati bahwa anak bayinya telah menghilang atau tidak ada di kamarnya. Dan dari laporan tersebut kita mendatangi TKP, kemudian kita olah TKP dan kita mengumpulkan beberapa barang bukti dan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Termasuk salah satu saksi kuncinya adalah sang ayahnya dari anak bayi tersebut. Dan kita dalami, kita lakukan pemeriksaan, dan setelah kita lakukan pemeriksaan, ada kejanggalan daripada keterangan yang diberikan oleh ayah anak tersebut. Sehingga kita mendalami kembali dan akhirnya terungkap bahwasannya sang ayah daripada anak bayi tersebut adalah pelaku yang membunuh, kemudian ya sehingga dia emosi, kalut, dan akhirnya melakukan tindakan tadi membekap anaknya sampai dengan meninggal dunia. Bayi berumur 3 bulan ini dibunuh dengan cara dibekap dengan bantal, setelah tidak bernafas, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan dibuang ke sungai. Bermula dari keterangan tersangka, kemudian tim mencari ke tempat pembuangan yang dimaksud, dan ditemukanlah jasad sang bayi. Akibat kejadian ini, tersangka diancam dengan pasal perlindungan anak, subsidiar pasal 340 KUHP, diancam dengan pidana seumur hidup selama waktu tertentu atau 20 tahun penjara. Tim Humas Polres Pati melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtibmas Kelurahan Kuala Pembuang 2 Bribka Aryani melaksanakan program Babin Santun dalam rangka kegiatan Posyandu Lansia dan di Kecamatan Seruyap Hilir, Kalimantan Tengah. Selain memberikan pelayanan antarjemput lansia, juga dilakukan pendampingan, pemeriksaan dan pengobatan rutin di posyandu tersebut.
Babin Kamtipmas Kelurahan Kuala Pembuang 2 Bribka Aryani melaksanakan program Babin Santun dalam rangka kegiatan memberikan pelayanan antarjemput dan pendampingan pemeriksaan dan pengobatan rutin posyandu lansia kepada warga lanjut usia di Kelurahan Kuala Pembuang 2 Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan. Bribka Aryani juga melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan antarjemput dan pendampingan pemeriksaan dan pengobatan rutin posyandu lansia. Dengan adanya posyandu lansia ini diharapkan masyarakat yang masuk kategori lansia tetap dapat produktif pada usia senja, sekaligus memberikan motivasi bagi lansia supaya tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah dijangkau dengan cara Babin Kamtipmas memberikan pelayanan antarjemput menggunakan mobil dinas Satlantas Polres Seruyan ke tempat sampai dengan tujuan dan bagian logistik Polres Seruyan. Petugas Nakes Puskesmas Kuala Pembuang 1 yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh para kader posyandu Kelurahan Kuala Pembuang 2 bahwa kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan setiap bulan, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pemeriksaan tekanan darah, konsultasi kelurahan kesehatan, pemberian obat dan pemberian gizi berupa makanan sehat dan senam lansia. Tim Humas Polres Seruyan Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra melakukan bedah rumah warga yang tidak layak huni. Warga ini adalah Nenek Sapiah yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Nenek Sapiah 56 tahun, janda asal Gampong Ule, Blang, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, mendapatkan rumah layak huni yang dibangun Polres Aceh Utara. Bantuan rumah layak huni kepada warga kurang mampu, Duafa, merupakan program bedah rumah kedua melalui swadaya jajaran Polres Aceh Utara. Kunci rumah diserahkan langsung Kapolres Aceh Utara AKBP Deden Heksaputra, didampingi Wakapolres Kompol Sukrif I Panugoro, Kabak Ops, Kompol Firdaus, dan Gecik setempat, serta para pejabat utama Polres tempat. Udah nonton? Bersih gambarnya? Bersih. Digital bapak. Ayo duduk. Dua tinggi dan bisa bawahnya juga mana? Bawahnya ada kan? Udah ditidurin belum? Nek, udah tidurin? Mana lo? Oh belum. Belum berani, belum terima. Oh boleh. Alhamdulillah hari ini sudah selesai pembangunan rumah baru. Secara sah saya serahkan kepada Nenek Sapiah. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dari jajaran Polres Aceh Utara kepada masyarakat yang tidak mampu, khususnya kepada Nenek Sapiah karena sebelumnya dibedah kondisi rumah itu sangat memprihatinkan. Selain beratapkan rumbia, juga berlantai tanah. Selain itu kehidupan Nenek Sapiah sangat miris karena sudah puluhan tahun Nenek Sapiah memanfaatkan air parit di belakang rumahnya, baik untuk minum, mandi, dan keperluan sehari-hari. Tim Humas Polres Aceh Utara Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air. Warga Indonesia yang bermukim di Queens, New York, Amerika Serikat berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangkaian Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah. Selain menyajikan makanan khas Indonesia, acara ini juga menampilkan penyanyi Pasha Ungu yang sedang berlibur di New York. Masih dalam suasana Idul Fitri, komunitas warga Indonesia yang bermukim di area Queens, New York mengadakan acara Halal Bihalal di gedung Elks Hall, Elmhurst pada akhir minggu lalu. Sekitar 150 tamu hadir bersilaturahmi sambil menyanyikan lagu-lagu pop Indonesia. Acara komunitas ini diadakan oleh organisasi pencinta kuliner Indonesia Gastronomy Association atau IGA. IGA ini adalah non-profit organization yang biasanya kita mempromosikan culture and food Indonesia di New York City khususnya. Oke, ini acara IGA Halal Bihalal di mana masyarakat Indonesia yang ada di New York bisa bersilaturahmi. Udah ada rendang, sate, ada bakso. Jadi kita memang mempromosikan makanan-makanan Indonesia yang tradisional. Ada kue, jajanan pasar juga. Acara semakin meriah dengan penampilan musisi dan penyanyi Pasha Ungu. Pasha yang sedang berlibur di New York bersama istri Adelia tampil membawakan 10 lagu hits seperti Kekasih Gelapku dan Demi Waktu. Ya, yang pertama ini bisa dikatakan pertama kali ke Amerika setelah sekian lama pengen banget kesini dan ini baru berkesempatan bisa hadir di sini. Nah, memang ini saya sengaja di momentum Lebaran 2023 hadir di Amerika hanya untuk sebenarnya ya udah narik napas bentar ya dari semua aktivitas, terus sekaligus yang ngisi di acara Indonesian Gastronomy Association gitu. Saya thank you banget buat teman-teman IGA. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Retinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.